Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di West Proko Channel. Oke, kali ini kita akan melanjutkan cerita sebelumnya, Rumah Dukun. Yuk kita simak baik-baik ceritanya. Let's go. Astagfirullah, ucapku sembari mengalihkan pandangan. Kak Arsyad ngapain di kamar aku? Ucap Hamid. Sontak aku menoleh padanya. Wajahnya tidak menyeramkan. Oh enggak, kakak tadi mau pamit sama kamu. Kamunya tidur. Kakak mau pergi kemana? Tanyanya. Kakak mau nginep di rumah Bagas. Hamid beranjak dari kasur, lari menghampiriku, lalu memelukku dengan erat. Hamid pasti kangen Kak Arsyad, ucapnya. Kan cuma sebentar, nanti juga ketemu lagi, balasku agak canggung. Kak Arsyad, tadi Hamid mimpiin kakak. Mimpi apa? Aku lihat kakak tiduran di lantai. Oh, kirain apa? Kakak gak bergerak, terus lantai banyak darah. Suara Hamid tiba-tiba berubah menjadi agak berat. Sontak aku melepaskan pelukannya dan sedikit mendorongnya ke belakang. Kemudian berlari keluar kamar. Kakak gak bisa lari, ucapnya masih dengan suara berat sebelum pintu tertutup rapat. Kenapa muka lu ketakutan, Syat? Tanya Bagas. Enggak, yuk pergi dari rumah ini, aku bergegas turun ke bawah. Setelah itu pamit pada ibu dan ayah. Syat, dari tadi diem aja, mikirin apa sih? Tegur Ardi. Enggak mikirin apa-apa, padahal dari tadi aku memikirkan ibu. Soalnya ia pergi bersama Hamid. Aku takut Hamid melakukan sesuatu yang buruk padanya. Syat, mau kemana? Tanya Risa seraya berlari keluar dari rumahnya. Pergi ke rumah teman. Itu kepala sama tangan kenapa diperban? Nanti aku ceritain, Syah. Janji ya? Iya. Sekilas aku melihat ada seseorang mengintip dari balik gorden rumah Risa. Ibu kamu lagi di rumah? Tanyaku. Enggak ada, pagi gini ibu lagi pergi ke pasar. Lantas siapa yang ada di dalam rumah Risa? Mungkin saja ayahnya. Ya udah, aku pergi dulu ya, pamitku. Hati-hati di jalan, balas Risa seraya mengembangkan senyumnya. Dadah Risa, ucap Bagas dan Ardi kompak seraya melambaikan tangan, lalu tertawa cekikian. Ci Arsyad, udah punya gebetan nih, ledek Bagas. Iya, udah ada kemajuan, timpal Ardi. Udah jangan dibahas. Ardi dan Bagas pun kembali tertawa. Kemudian kaki lanjut berjalan menuju jalan besar. Kampung sini warganya agak aneh, nggak ada ramah-ramahnya sama sekali, ucap Bagas. Iya, matanya sini semua. Kayaknya cuma pacarnya Arsyad yang baik, sahut Ardi. Aku langsung menoleh pada kedua temanku. Gibah terus, seruku. Gibah itu kalau di belakang orangnya. Sekarang lu ada di samping kita, sahut Bagas. Tapi bener sih, Syad, kenapa sih warga sekitar rumah lu begitu amat, ucap Ardi. Gue juga gak tahu. Emangnya udah dari sononya kali, balasku. Gak mungkin dari sononya, pasti ada penyebabnya. Kalaupun ada, gue tetap gak tahu. Kenapa gak lu tanyain saja sama cewek tadi? Gas, aku melotot padanya. Ampun Syat, siapa tahu dia tahu alasannya. Mungkin karena gue tinggal di rumah itu, balasku. Iya sih, rumah horor gitu nengokin orang sakit malah ikutan sakit, sahut Bagas. Biar kompak Gas, kepalanya sama-sama bocor, ledekku. Dah lah, gak lagi gue main ke rumah lu.
Santai, gak lama juga gue pindah dari sana. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya ada angkot yang lewat juga. Kami pun bergegas naik menuju kota. Setelah menempuh perjalanan kurang dari 40 menit, kami pun tiba di rumah Bagas. Lu kagak balik ke rumah? Gue gelinding aja sampai Syat, sahutnya, karena rumah adik berada tepat di depan rumah Bagas. Maksudnya simpen tasnya dulu gitu. Santai, nanti aja. Ardi berbaring di atas kasur. Bagas ambil minum lama amat, nyasar kali. Bagas masuk ke dalam kamar bersama ibunya, sembari membawa minuman dan cemilan. Emang yang diceritakan Bagas bener, Syat? Tanya ibu Bagas. Oh, pantas aja lama. Ternyata Bagas bercerita dulu sama ibunya. Iya bu, balasku. Kenapa nggak pindah dari sana aja? Arsad udah minta pindah, tapi ayah masih pengen tetap di sana. Ih, serem banget itu. Banget bu, apalagi semalam. Ya, semalam Arsad sampai kayang sambil ketawa, sahut Ardi. Katanya Ardi juga sempat kesurupan. Iya bu, balas Ardi. Syat bilang sama ayah, di sini ada kontrakan murah, pindah aja sini, ucap ibu Bagas. Iya bu, nanti Arsad bilang ke ayah. Ibunya Bagas keluar kamar. Kami pun lanjut mengobrol sambil bermain PlayStation sampai azan zuhur berkumandang. Sholat dulu yuk, ajak Bagas. Bentar gas, nanggung, balasku sembari menatap layar televisi. Pause dulu Syat, ucap Ardi. Kalian duluan aja. Ayolah jamaah. Bagas merebut setik PlayStation dari tanganku. Gue bilang bentar, adikku. Santai Syat, gitu aja marah, ucap Bagas. Kan dah gue bilang kalian duluan aja. Ardi dan Bagas keluar kamar. Aku merasa bersalah karena telah membentaknya. Entah kenapa bisa tiba-tiba emosi seperti itu. Aku membaca istighfar berkali-kali, lalu bangkit menyusul kedua temanku itu. Gas, gue minta maaf ya, ucapku. Aman Syat, gue tahu lu butuh banget hiburan, balas Bagas. Asli gue juga gak tahu kenapa tiba-tiba gue emosi. Yuk buruan ambil wudhu, terus sholat. Setelah mengambil wudhu, kami kembali ke kamar. Satu imannya, ucap Bagas. Aku berdiri di depan lalu mulai syalat. Pikiranku sepertinya tidak tenang hingga berkali-kali mengulang bacaan syalat. Saat rakaat terakhir, pundakku terasa begitu berat dan panas. Kepala pun mulai pusing. Aku paksakan hingga tahiyat akhir. Syat, lu kenapa? Tanya Ardi. Emangnya kenapa? Balasku bingung. Muka lu pucat banget, mana keringetan pula. Enggak tahu, badan gue tiba-tiba panas sama pusing. Mending lu istirahat aja dulu. Aku naik ke atas kasur lalu berbaring. Aku berdiri di pinggir jalan bersama ibu dan Hamid. Akhirnya kita pindah juga, ucap ibu. Iya bu, sahutku. Ayah lama banget, gerutu ibu. Macet kali bu. Mana mungkin Syat. Tak lama kemudian terlihat sebuah mobil mendekat dengan kecepatan tinggi. Entah bagaimana aku bisa melihat kalau ayah sedang duduk di kursi kemudi. Mobil itu kian mendekat tanpa mengurangi kecepatannya. Awas! Aku berteriak seraya berlari mundur. Namun tidak, ibu. Hamid memegang kaki ibu agar tidak bisa bergerak. Mobil yang ayah kendarai menabrak ibu hingga terpental jauh. Anehnya Hamid bisa selamat. Ia malah berdiri menatapku sambil tersenyum. Ibu, teriakku lalu bangun dari tidur. Syat, lu mimpi ya? Tanya Bagas dan Ardi yang kaget mendengar teriakanku. Iya, dengan cepat kurai ponsel lalu menelpon ibu. Halo, siapa Hamid? Hamid, ibu mana? Ibu lagi di kamar mandi. Nanti kalau sudah selesai tolong telepon balik ya. Enggak bisa kak, ibu lagi tidur di kamar mandi, enggak bangun-bangun,
ucap Hamid. Maksud kamu apa? Nanti kakak juga tahu. Telepon ditutup. Ada apa, Syat? Tanya Bagas heran. Aku tak menjawab pertanyaannya, terus mencoba menelpon ibu. Namun panggilanku tetap tidak tersambung. Syat, panggil Ardi. Diem loh, lagi gawat, balasku kesal. Ku coba menghubungi ayah, sama saja teleponnya tak bisa dihubungi. Hatiku mulai gelisah tak karuan, takut terjadi sesuatu pada ibu. Kesal, kupukul kasur hingga keras, lalu berteriak, Syat, ada apa sih sebenarnya? Tanya Bagas. Ibu gak bisa ditelepon. Bukannya tadi bisa? Iya, tapi Hamid yang ngangkat. Habis itu kayaknya teleponnya dimatiin. Mungkin lagi sibuk kali, sahut Ardi. Kayaknya enggak deh, ini gara-gara si anak iblis. Anak iblis? Siapa? Hamid. Astagfirullah, nyebut Syat, adik lu sendiri, sahut Bagas. Dia bukan adik gue, Gas. Ya Allah, Syat, adik gue yang asli lagi dikurung di tempat lain. Di mana? Gue juga kagak tahu. Kemarin pas gue kesurupan, gue ketemu dia. Lalu aku pun menceritakan semuanya pada Bagas dan Ardi, termasuk sikap aneh Hamid dan mimpi tadi. Jujur Syat, gue antara percaya dan gak percaya. Kalau bukan karena lu cerita, mungkin gue gak bakal percaya, ucap Bagas. Iya, kalau beneran yang dibilang Hamid itu anak iblis, gimana cara lu ngeluarinnya? Terus gimana cara lu balik lagi ke tempat Hamid yang asli? Timpal Ardi. Gue juga gak tahu, Dik, balasku. Ayah lu udah tahu. Aku menggelengkan kepala. Coba lu ceritain ke ayah lu, siapa tahu punya solusinya. Masalahnya gue juga gak percaya sama ayah gue. Duh, rumit amat. Terus lu percaya sama siapa sih? Sahut Bagas. Sama kalian lah. Gak mungkin kita ngekruyah adikmu. Kemarin aja kita cuma jadi penonton pas lu kesurupan. Jadi kalian gak bisa bantu? Enggak, Syat. Balik ke rumah lu aja, gue udah trauma, balas Ardi. Bener, Bagas pun setuju. Ya udah kalau gitu, aku menjatuhkan diri ke kasur, lalu membelakangi mereka. Ponselku tiba-tiba berbunyi. Buru-buru aku membalikkan badan. Terlihat nama ibu muncul di ponsel. Ku angkat teleponnya. Bu, ibu gak apa-apa? Aku langsung bertanya keadaannya. Assalamualaikum, balas ibu. Waalaikumsalam. Ibu gak kenapa-kenapa? Tanyaku lagi. Kamu tadi nelpon? Iya bu, tadi teleponnya diangkat sama Hamid. Hamid? Dari tadi Hamid tidur, Syat. Ini aja ibu baru keluar kamar mandi, terus pas nyalain HP lihat kamu nelpon berkali-kali. Kamu gak kenapa-kenapa kan? Ibu malah bertanya keadaanku. Padahal aku yang sangat khawatir dengan keadaannya. Aku gak kenapa-kenapa bu. Kalau ibu? Ya ibu juga gak kenapa-kenapa. Hamid gak gangguin ibu kan? Enggak. Pas sampai sini Hamid cuma main sebentar terus tidur. Oh, udah dulu ya Syat. Ibu mau bantuin yang punya rumah. Iya bu. Telepon ditutup. Gimana Syat? Tanya Bagas. Ibu sehat-sehat saja. Tuh kan, menurut gue lu cuma ketakutan aja, timpal Ardi. Semoga aja begitu ya. Selang beberapa menit, ayah menelpon, lalu mengajukan pertanyaan yang sama dengan ibu. Namun aku hanya bilang salah pencet. Azan maghrib berkumandang. Tiba-tiba aku merasakan seluruh tubuh ini seperti digigit semut, diikuti keringit yang bercucuran. Lu masih sakit Syat? Tanya Bagas. Kayaknya gitu. Besok periksa ke dokter ya. Iya. Sekarang lu tidur dulu aja. Gue sama Ardi mau ke masjid dulu. Bagas keluar kamar. Aku pun kembali tidur. Syat, bangun. Bagas membangunkanku. Makan dulu Syat. Iya makan dulu sini. Parah lu, seharian tidur doang, timpal Ardi. Aku pun bangkit dari kasur,
lalu duduk bersama Ardi dan Bagas di lantai. Kebetulan di rumah gue lagi banyak makanan, ucap Ardi. Aku langsung menyantap makanan yang dibawa Ardi. Beh, lapar dia. Di, baca doa dulu kali. Syat, ucap Bagas. Udah, sahutku, kemudian lanjut makan. Makan lu banyak amat, Syat, tanya Ardi. Enggak tahu, gue lapar banget, balasku. Mungkin efek seharian tidur kali, kayaknya. Setelah makan, aku kembali berbaring di kasur. Astaga, mau tidur lagi lu? Tanya Ardi. Ngantuk banget gue. Ya Allah, bener-bener nih anak. Kesini cuma numpang tidur. Mandi dulu kali, Syat. Kasur gue entar bau, ucap Bagas. Besok pagi aja lah. Pagi menyapa, kurasakan sebuah sentuhan di tubuhku. Syat, bangun, ucap Bagas. Apa sih, Gas? Balasku dengan mata masih tertutup. Udah jam 6, sholat subuh dulu yuk. Gue masih ngantuk, Gas, sahutku kesal. Bangun bentar dulu, sholat terus bisa tidur lagi. Dah gue bilang masih ngantuk. Aku bangkit sambil menatap Bagas marah. Lu kenapa sih, Sat? Biasanya lu yang ngajak sholat, sekarang malah lu yang gak mau sholat. Bukan aku gak mau, Gas, tapi badan gue masih sakit. Ya udah, ntar siang kita ke dokter aja. Iya, tapi sekarang jangan ganggu dulu. Bagas keluar dari kamar. Sekitar 1 jam kemudian, Ardi dan Bagas mengajakku sarapan. Kalau makan langsung sehat dia. Mana banyak pula makannya, ledek Ardi. Namanya juga pemulihan, balasku. Udah mandi? Aku menggelengkan kepala. Dari tadi tidur doang, sahut Bagas. Begitulah kehidupanku. Selama 2 hari di rumah Bagas, hanya tiduran di atas kasur. Entah kenapa aku menjadi malas sekali. Malas sholat. Setiap pagi dipaksa sholat, badan langsung panas dan sangat mengantuk. Ibunya Bagas sempat mengajakku ke dokter, tapi obat dari dokter sepertinya tidak terpengaruh. Lu jadi pulang hari ini? Tanya Bagas. Iya, tadi ayah nelpon, suruh tunggu di dekat alun-alun, balasku sembari memasukkan baju ke dalam tas. Gue antar sampai alun-alun ya. Enggak ikut sampai rumah lu. Iya, enggak apa-apa. Setelah memastikan tidak ada barang yang tertinggal, aku pun pamit pulang pada ibu dan ayah Bagas. Ardi pun dan Bagas pun menemaniku sampai ke alun-alun. Setelah menunggu cukup lama, ayah pun datang dengan menggunakan sebuah mobil. Di, Gas, gue pulang dulu ya, pamitku. Iya, Sat, hati-hati, balas Bagas. Makasih ya udah ngizinin Arsat nginep, ucap ayah. Iya, Pak. Mobil pun melaju menuju tempat ibu dan Hamid. Ini mobil siapa ya? Tanyaku. Mobil bos ayah. Bos ayah? Iya, kebetulan dia datang ke rumah, jadi ayah pinjem mobilnya buat jemput kamu. Jantungku berdetak tiba-tiba. Perasaanku tiba-tiba tidak enak. 30 menit kemudian kami pun tiba di rumah. Ayah memarkirkan mobil di depan rumah. Ibu dan Hamid keluar dari mobil. Syat, kamu di mobil terus? Tegur ayah. Aku pun langsung turun dari mobil, lalu berjalan bersama ayah memasuki belakang halaman rumah. Saat melewati pintu, bos ayah sudah menyambutku. Kutatap wajahnya, kenapa mirip sekali dengan di mimpiku, padahal ini kali pertama bertemu dengannya. Ini namanya Arsyad. Ayah memperkenalkanku dengan bosnya. Bos ayah tersenyum padaku. Seketika itu aku merasakan kengerian di balik senyumnya. Wajahnya memang mirip, tapi tidak ada kerutan. Rambutnya pun hitam, tidak berwarna putih. Sepertinya bos ayah jauh lebih muda dari yang kulihat di mimpiku. Kenapa ngeliatin begitu? Tegurnya. Salim, Syat, ucap ayah. Kurai tangannya lalu mengecup punggung tangannya. Ayah, aku ke atas dulu ya.
kali ini. Nantikan kelanjutannya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan bunyikan tanda lonceng agar kami dan tim semangat untuk membuat cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.